Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi, kembali kita berjumpa di podcast Kanwil Kementerian Agama bersama saya kembali yang akan memandu perbincangan kita pada siang hari ini. Dan pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas beberapa menit kemudian terkait dengan tantangan pendidikan, terutama dalam hal penerimaan peserta didik baru di madrasah lingkup Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Nah, beberapa hal yang akan kita kupas pada siang hari ini, yakni di antara lain bagaimana madrasah membuka pintu terbaik bagi gerbang untuk generasi mudanya, kemudian apa saja yang harus dilewati dalam proses pendaftaran tersebut, bagaimana sistemnya, dan harapan besar di balik proses penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2025-2026. Dan telah hadir bersama kita pada siang hari ini narasumber yang sangat kompeten, yang inspiratif, dan tentunya sangat berkompetensi untuk proses ini. Telah hadir bersama-sama di tengah kita Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Izin menyapa Bapak yang terhormat Bapak Rofiul Amri, MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, izin Bapak terkait dengan penerimaan peserta didik baru pada pada tahun pelajaran 2025-2026 yang telah berlangsung. Untuk beberapa menit ke depan kita akan sedikit berbincang dan beberapa hal mungkin yang akan kami tanyakan kepada Bapak terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan PPDB untuk di madrasah tahun ini. Izin Bapak, apa saja yang jenjang pendidikan madrasah yang sedang membuka PPDB tahun ini di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiul Amri, Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Terima kasih Mas Hambali. Acara ini sungguh sangat luar biasa. Dan podcast ini juga bisa memberikan edukasi, inspirasi kepada seluruh teman halayak, sahabat religi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Ada satu pertanyaan dari Mas Hambali, pendidikan apa saja yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama khususnya di bidang pendidikan Islam, di dalamnya adalah madrasah. Kami sampaikan kepada sahabat religi semua bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, khususnya bidang pendidikan agama Islam, menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri. Belum bisa menjangkau semuanya, tetapi ketiga madrasah ini sudah menjangkau di beberapa titik di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat ini. Itu madrasah-madrasah yang ada di kita. Dan saat ini memang madrasah ini sedang melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru. Dan ini yang lagi trending di kabupaten kota yang ada di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Baik Pak. Kemudian dalam proses penerimaan ini bagaimana metodenya Pak? Apakah masih manual atau sudah sistemnya online? Terima kasih Mas Hambali. Sahabat religi semuanya, dalam penerimaan peserta didik baru ini masing-masing madrasah memang menggunakan skill dan kemampuannya masing-masing. Sehingga ada dua alternatif yang digunakan. Ada madrasah yang sudah menggunakan digital
misalnya pendaftaran online seperti di MAN Kota Sorong, dan ada juga yang masih offline dengan cara datang ke madrasah yang bersangkutan atau yang dituju. Jadi sistem kita dua-duanya kita pakai agar bisa diakses oleh semua orang tua yang akan memasukkan anaknya begitu. Terima kasih. Baik. Kemudian yang berikutnya Pak, apakah ada sistem khusus atau zonasi seperti halnya di sekolah umum? Madrasah ini kan memang secara karakteristik itu berbeda, ya. Apalagi madrasah aliyah negeri itu kan satu kabupaten itu hanya ada satu, ya. Kemudian madrasah sanawiyah juga begitu, di kabupaten kota yang kita miliki ini hanya ada satu. Kalau min mungkin seperti di Manokwari ada dua, itu pun zonanya jauh. Maka zonasi peserta didik baru atau pendaftaran itu tidak diberlakukan zonasinya. Tetapi jumlahnya itu yang terbatas. Sehingga bagi orang tua yang memiliki minat untuk memasukkan anaknya di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah ataupun di madrasah aliyah negeri, maka begitu dibuka maka bersegeralah untuk mendaftar karena fasilitas penyediaan kita sangat terbatas. Apalagi di Kota Sorong, kemudian di Fak-Fak ya, itu masih sangat terbatas dan peminatnya kalau kita melihat sungguh sangat antusias sekali. Mungkin begitu. Baik, menarik ya sahabat religi, namun itu secara gambaran umumnya, kemudian kita akan sedikit kupas secara teknisnya. Pak, kira-kira langkah konkret Kanwil ya, terutama dalam ini bidang pendidikan Islam untuk meningkatkan animo masyarakat ya atau orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke madrasah, kira-kira seperti apa Pak? Animo masyarakat sekarang itu, di era sekarang ini, untuk masuk di madrasah baik ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah itu sudah terbangun sangat bagus. Sehingga karena animo masyarakat itu sudah tinggi ya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua yang animonya begitu besar, Kementerian Agama menyiapkan fasilitas yang alhamdulillah kalau kita melihat saat ini sudah lumayan cukup bagus ya. Salah satu contoh bangunan-bangunan sarana prasarana, gedung dan prasarana lainnya kita sudah penuhi ya. Walaupun belum maksimal tetapi itu sudah menjadi bagian daya tarik tersendiri dengan terpenuhinya gedung-gedung baik di tingkat MI, MTS ataupun MA. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap pendidikan madrasah, tentu secara prestasi kita melihat madrasah-madrasah kita sudah banyak yang berprestasi baik di tingkat lokal, regional maupun tingkat nasional. Terbukti dengan beberapa cabang seperti OSN, KSM, dan olahraga dan kegiatan olahraga, madrasah aliyah banyak menempati posisi terbaik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Saya pikir itu adalah menjadi bagian dari promosi gratis madrasah kepada masyarakat. Dan saya yakin saat ini masyarakat sudah punya penilaian tersendiri terhadap madrasah kita. Baik Pak, kemudian yang berikut Bapak ya, kira-kira apa yang paling membedakan madrasah dengan sekolah umum, terutama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual untuk anak-anak? Secara formal, sebetulnya masing-masing sekolah maupun madrasah itu punya kelebihan dan karakteristik ya. Tetapi kalau kita melihat madrasah
kita sebenarnya tidak akan membandingkan. Tetapi apa yang ada di madrasah itu memang berbeda dengan sekolah. Salah satu contoh, cara berpakaian. Di madrasah dengan di sekolah umum, cara berpakaiannya berbeda. Di madrasah diwajibkan bagi perempuan untuk menggunakan hijab atau menggunakan jilbab. Walaupun di sekolah umum juga ada yang memakai jilbab. Begitu juga di tingkat ibtidaiyah maupun sanawiyah sudah menggunakan celana panjang. Itu artinya pembeda. Kemudian yang kedua, mindset masyarakat itu ketika masuk di madrasah itu kan mindset agama. Karena kalau kita melihat ya, laisat dunya ila biddin wa laisad din ila bi akhlaqil karimah. Tidak ada dunia kalau tidak ada agama, dan tidak ada agama kalau tidak memiliki akhlak yang baik. Sekarang banyak orang yang punya agama bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Maka Kementerian Agama melalui madrasah ini berharap ya, akhlak anak-anak itu, karakter anak-anak itu ada menjadi karakter anak yang religi. Nah, karakter anak yang religi ini melalui pembiasaan yang ada di madrasah. Di sekolah umum kita akan sulit membiasakan anak untuk belajar mengaji. Ya, karena di situ isinya sangat heterogen. Kemudian kalau di madrasah kita bisa membiasakan anak-anak untuk melaksanakan kegiatan baca Quran bersama, kegiatan sholat berjamaah, dan materi-materi keagamaan juga ada di situ lengkap. Ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis. Nah, akidah akhlak adalah salah satu cara untuk membangun karakter anak, sehingga perbedaan antara sekolah dan madrasah tentu di bidang keagamaannya. Saya yakin itu. Sehingga mindset masyarakat madrasah adalah sekolah yang memiliki kelebihan dalam bidang keagamaan. Mungkin itu. Baik, Pak. Kemudian kita berpindah, Pak, ya, ke masalah tantangan yang dihadapi nih. Kira-kira tantangan utama dalam pelaksanaan PPDB ini, khususnya kita kenal bahwa Papua Barat ini kan ada beberapa daerah yang memang terpencil, Pak, ya. Itu ada di kepulauan ataupun pegunungan. Kira-kira tantangan utamanya apa? Seperti apa sih, Pak? Jadi tantangan utama sekarang itu sebetulnya di madrasah khususnya yang ada di perkotaan. Tantangan pertama itu banyaknya peminat, sementara sarana prasarananya itu terbatas. Jadi peminatnya tinggi, sarananya terbatas, sehingga mau tidak mau harus sedikit ada pembatasan peserta dalam pendaftaran. Itu hanya 1-2 madrasah. Kemudian hambatan yang berikutnya, jika ada anak dari daerah itu masuk, misalnya di kota di Manokwari, kemudian peminatnya ada dari Manokwari sini, kemudian daftarnya di Manpravi, tentu kan tidak mungkin setiap hari mau dari kota Manokwari. Maka yang menjadi tantangan bagaimana Kementerian Agama bisa menyiapkan asrama, dan ini sudah kita siapkan. Tantangannya guru pembina asramanya yang belum siap. Jadi itu kita sudah siapkan asramanya, tetapi guru untuk pembina asramanya belum ada. Itu, dan itu hampir Man Kabupaten Sorong, Man Kota Sorong, MTS Pravi itu sudah tersedia asrama, cuma kan pembinanya. Nah, saya pikir karena jarak jangkaunya yang jauh itu menjadi bagian dari tantangan kepada Kementerian Agama untuk menyiapkan fasilitas agar peserta didik yang dari lokasinya jauh bisa sekolah di tempat yang dia inginkan. Mungkin itu. Baik, Pak. Kemudian yang berikut, Pak, bagaimana kira-kira Kanwil Kementerian Agama ya dalam hal menjawab persoalan terkait dengan keterbatasan infrastruktur, kemudian akses informasi, teknologi, dan mungkin dengan keterbatasan guru, Pak. Oke, terima kasih Mas Hambali. Ini memang pertanyaan sangat luar biasa, dan ini kadang yang selalu kita usahakan dalam
giat kita. Untuk madrasah saat ini ya, tahun ini hampir semua madrasah negeri, itu untuk menjawab itu, sudah mendapatkan bangunan SBSN untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing madrasah. Sehingga yang terakhir ini, yang belum dapat itu adalah Min 2 Manokwari, tahun ini bisa dapat. Kemudian Min Bintuni juga tahun ini bisa dapat. Dan sekolah yang lain itu sudah mendapatkannya. Sehingga tantangan kita untuk sarana prasarana, sebisa mungkin tingkat madrasah ini kita semua usahakan untuk bisa mendapatkan SBSN. Jadi itu adalah tantangan kita untuk menyiapkan infrastruktur. Sehingga yang kedua, guru. Memang guru ini sangat ya, apalagi honor sudah kita kurangi, sementara ASN ada yang kurang dan ada yang lebih. Maka dari itu kita menunggu ASN dan P3K ini agar semua lini di madrasah itu bisa terpenuhi gurunya. Kemudian informasi juga, karena Kementerian Agama ini kan tidak hanya membawai yang negeri ya, izin operasional juga ada di madrasah-madrasah swasta. Maka tahun ini kami sampaikan kepada sahabat religi semuanya yang melihat acara podcast ini, bersama dengan PUPR ya Mas ya, PUPR madrasah-madrasah swasta, insya Allah tahun ini mendapatkan ya sedikit angin segar dengan PHTC. Kita akan coba untuk merehab madrasah-madrasah yang rusak, yang kurang lebih di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini kurang lebih tahun ini mendapat bagian 33 madrasah yang akan direhab. Mudah-mudahan 33 itu tidak akan berkurang. Karena awalnya 57 dengan efisiensi, akhirnya agak dikurang. Dan itulah salah satu bagian dari usaha Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi ya, sarana dan prasarana di madrasah. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik. Sahabat religi tadi seputar PPDB terkait gambaran strategis, tantangan dan solusi. Nah, ini kita ingin juga mendengar Pak dari sisi alumninya. Kira-kira ya dari alumni madrasah, kira-kira dari beberapa yang sudah menjadi alumni, kira-kira ada nggak yang mungkin sudah jadi tokoh atau yang sudah punya peranan besar di masyarakat sekitar, Pak? Ya, terima kasih. Memang secara administrasi kita mungkin Kanwil ini belum melakukan penelitian ya. Penelitian kemana sih lulusannya. Tapi kalau berdasarkan penyampaian dari kepala madrasah ya, tahun kemarin banyak sekali lulusan madrasah itu yang diterima di kepolisian, bahkan di Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan kalau kita melihat tuanya madrasah aliyah mungkin di Kota Sorong, itu rata-rata sudah menjadi pejabat. Salah satu pejabat yang ada di Kota Sorong itu Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Rahman. Nah, Bapak Rahman itu menjadi Kepala Bapeda. Dan ada juga yang di Kota Sorong itu sangat digandrung, itu ada yang menjadi lulus STPDN itu menjadi MC yang terkenal di Kota Sorong, itu salah satu. Ya, kemudian kalau kita melihat ada beberapa yang menjadi dokter, ya, saya tidak bisa menyebut namanya satu-satu, tetapi lulusan itu sudah menjadi pejabat-pejabat di lingkup, karena kebetulan saya dari Kota Sorong ya, di lingkup Kota Sorong, pemerintah Kota Sorong, pemerintah Kabupaten Sorong, dan sekarang di Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin dari podcast ini juga nanti ada teman-teman yang saat ini sedang menduduki jabatan akan telepon, oh saya juga dari Man Kota Sorong misalnya, saya dari Man Manokwari. Saya yakin nanti jika melewati berandanya, dia akan WA bahwa saya adalah lulusan Man Manokwari, Man Kota Sorong, Man Fakfak, dan saya yakin Man ini karena usianya sudah tua, lulusan-lulusan itu akan menjadi bagian dari proses pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Baik. Kemudian berikutnya Pak, kira-kira harapan orang tua ya dan siswa terhadap madrasah untuk saat ini seperti apa Pak? Ya kalau kita mungkin tanya orang tua satu persatu, harapannya kalau yang baru masuk ini ya, harapannya pasti mereka minta diterima untuk di madrasah aliyah negeri, madrasah sanawiyah negeri, madrasah ibtidaiyah negeri. Ini bocoran saja ya. Madrasah sanawiyah negeri Kota Sorong itu, pendaftarnya itu lebih dari 1.000. Yang diterima hanya 270. Nah kira-kira pakai proses apa? Itu hanya sekedar bocoran. Itu pasti orang tua berharap semua yang daftar di situ diterima, tapi tentu sekolah ada batasnya. Dan harapannya tentu setelah lulus dia akan menjadi siswa yang taat sama orang tua, bisa meneruskan cita-citanya sesuai dengan yang diinginkan dan akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan madrasah adalah tempat yang terbaik untuk mendidik anak, mengawal generasi muda untuk perbaikan akhlak. Karena disitulah akan terbentuk jiwa yang berakhlakul karimah, yang selalu dilandasi dengan ikhlas beramal. Baik. Kemudian Pak, untuk cara mengakses informasi PPDB ini ya, itu di mana kita bisa lihat, terus bagaimana prosesnya, terus formulir pendaftarannya, itu seperti apa Pak? Kalau di Madrasah Aliyah Negeri Kota Sorong itu ada website yang bisa dikunjungi. Terus kalau di Manokwari, saya sudah telepon, bisa langsung datang ke sekolah. Begitu juga dengan MTS Negeri Kota Sorong, itu bisa datang ke sekolah langsung. Karena selain memakai online, masih ada offline. Jadi begitu. Bisa nanti datang langsung ke madrasah yang bersangkutan. Tetapi informasi karena podcast hari ini baru dilaksanakan, Kota Sorong sudah tutup. Ya, Kota Sorong sudah tutup. Fakfak hari ini sedang berlangsung, pendaftarnya sudah 192. Dan begitu juga Manokwari juga masih berlangsung. Silakan Bapak Ibu bisa datang ke sekolah untuk mengambil formulir dan mendaftarkan putra-putrinya. Kemudian ada nggak program beasiswa atau bantuan Pak untuk yang siswa yang kurang mampu seperti itu? Bantuan siswa itu ada PIP ya. Apa kalau di madrasah itu? PIP ya. Ya, ada program Indonesia Pintar. Itu biasanya di madrasah ada. Tetapi secara khusus mendapatkan beasiswa dari sekolah, kalau kita melihat apa yang menjadi anjuran dari Bapak Kakanwil, bahwa sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama itu seharusnya sudah cukup menggunakan dana BOS ya. Tetapi memang kita menyadari bahwa dana BOS tidak mencukupi sehingga masih ada 1-2 madrasah yang menggunakan anggaran lain. Sehingga beasiswa itu diberikan melalui apa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melalui program Indonesia Pintar. Oke. Dan terakhir nih Pak, kira-kira pesan dari Bapak selaku Kepala Bidang mewakili Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat kepada seluruh masyarakat yang ingin agar memilih melanjutkan ke madrasah agar mendapatkan pendidikan yang berkarakter, bermoral, dan berakhlak. Kira-kira pesan seperti apa Pak? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku. Madrasah adalah bagian dari tumpuan harapan umat untuk membangun generasi yang lebih beradab. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian,
madrasah bukan pilihan nomor 2, madrasah adalah pilihan nomor 1. Karena di dalamnya disiapkan materi pembelajaran yang cukup, yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya, bahkan memiliki nilai tambah lebih dalam bidang agama dan keagamaan. Bahkan di madrasah disiapkan ekstrakurikuler yang membangun karakter siswa untuk menjadi lebih baik dan berakhlak mulia. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana jejak langkah madrasah baik ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah negeri khususnya. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa membangun kerjasama, interaksi antara kita dan masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Salam, semoga Allah senantiasa memberikan jalan terbaik dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di madrasah. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Sahabat religi, sahabat pendidikan, demikianlah bincang singkat kita dengan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026. Tantangan boleh besar, tapi semangat kita lebih besar lagi. Sebagaimana slogan madrasah, madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan atau menyaksikan episode podcast kali ini. Dan kita akan berjumpa di podcast berikutnya di podcast Kanwil Kementerian Agama dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.